Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti. Pada kali ini saya akan sharing tentang konten digital, hak cipta, dan etika atau HKI. Ini adalah buku yang akan kita review. Bab tentang hak cipta dan etika ada pada modul budaya bermedia digital pada halaman 115-129. Definisi HKI. HKI atau Intellectual Property Rights adalah hak eksklusif yang timbul sebagai hasil olah pikir serta kreativitas yang membuahkan produk atau proses yang berguna bagi manusia. Hak-hak yang timbul dari kekayaan intelektual. Hak macam apa sih yang timbul dari kekayaan intelektual? Hak yang dimaksud di sini adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari produk yang dilindungi oleh kekayaan intelektual tersebut. Hak ini dilindungi undang-undang dan memiliki konsekuensi hukum. Pemiliknya berhak mengeksploitasi manfaat ekonomi dari KI atau kekayaan intelektual. Sementara pihak lain yang tidak memiliki KI akan berhadapan dengan hukum ketika coba-coba memanfaatkan KI secara ilegal. Jadi kita tidak boleh sembarangan menggunakan produk atau hak orang lain atas nama kita, karena itu akan melanggar undang-undang. Contoh ilustrasi dari HKI adalah, misalnya kita memiliki resep bumbu masakan yang sangat lezat, tidak ada duanya. Begitu bumbu tersebut akan kita jual, maka simbol pembeda resep kita dalam bentuk grafis atau bentuk lain. Dengan resep lain dapat kita daftarkan sebagai merek. Melalui pendaftaran tersebut, maka kita berhak untuk mendapat keuntungan ekonomi dari penggunaan merek kita dalam melakukan penjualan bumbu tersebut. Di bawah merek itu, kita bisa memproduksi, mengemas, menjual, dan menarik keuntungan resep bumbu masakan istimewa. Sebagai pemilik sah merek tersebut, kita juga berhak membuat perjanjian dengan pihak lain yang akan melakukan hal serupa. Jika ada yang menjual dan menarik manfaat ekonomi dari merek tersebut tanpa seizin kita, dengan menggunakan merek tersebut di resep lain atau produk lain, dia dapat diperkarakan karena melanggar hukum. Ada 7 kekayaan intelektual dalam HKI. Yang pertama adalah hak cipta, yang kedua adalah paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan terakhir adalah indikasi geografis dan indikasi asal. 7 KI ini masing-masing didasari oleh undang-undang. KI di ruang digital seperti apa sih? Perlindungan kekayaan intelektual di internet sama saja dengan perlindungan KI pada umumnya. Ini tercantum dalam berbagai landasan hukum untuk setiap KI. Contohnya, hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pada suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Perwujudan bentuk nyata terhadap suatu ciptaan dapat berupa pengumuman, komunikasi, dan bentuk lain yang diatur dalam undang-undang. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang pengumuman. Mengacu pada hal tersebut, pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun. Pengumuman termasuk dapat dilakukan melalui media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dan dilihat orang lain. Dalam ranah ini, perlindungan hak cipta mencakup konten digital apapun bentuknya dan media penyebarannya mengingat bentuk-bentuk ciptaan yang diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta. Sebuah informasi yang dilindungi oleh hak cipta dalam bentuk analog akan terus dilindungi ketika berubah menjadi bentuk digital. Sedihnya pembajakan merajalela di ruang digital.
Bukan cuma konten digitalnya saja yang dibajak, namun aplikasi programnya pun kerap dibajak, mulai dari pengolah kata hingga wahana hiburan seperti video game. Contoh pelanggaran HAKI. Sebagai contoh, buku yang kita tulis atau dipublikasikan secara tercetak memiliki hak kekayaan intelektual. Ketika buku ini disebarluaskan melalui internet, otomatis KI atau kekayaan intelektual buku itu tetap melekat. Demikian pula halnya dengan artikel, lagu, gambar, ataupun foto yang pengedaran atau penyebarannya dilakukan melalui media internet. Karya ini pun otomatis mendapatkan perlindungan ganda sebagai ciptaan, baik sebagai karya analog maupun digital. Maka, menjadi masalah ketika beredar link yang dapat mengunduh buku secara gratis tanpa seizin pemilik KI-nya. Belakangan ini juga kerap berlangsung jual beli buku murah melalui ISP atau platform digital tertentu yang ternyata di luar seizin pemilik KI-nya. Tindakan ini sama saja dengan pembajakan buku yang ilegal. Mengapa sih kita perlu memahami masalah KI di ruang digital? Yang pertama adalah perlindungan hukum. Kita wajib mengetahui KI atau kekayaan intelektual agar karya-karya kreatif yang kita hasilkan mendapatkan perlindungan hukum selayaknya. Karya kreatif merupakan salah satu potensi ekonomi Indonesia yang luar biasa. Dengan menguatkan perlindungan KI, maka potensi ekonomi tersebut bisa diselamatkan bahkan dioptimalkan. Yang kedua yaitu pelanggaran hukum terhadap KI dalam berbagai bentuk. Pelanggaran hukum terjadi ketika hak cipta disalahgunakan, yaitu saat objek KI digunakan, dimanfaatkan, bahkan dieksploitasi potensi ekonominya di luar sepengetahuan atau seizin pemilik hak cipta. Perkara yang terakhir ini betul-betul menjadi ancaman bagi kita semua. Kominfo mencatat pada tahun 2019, dampak pelanggaran KI menimbulkan kerugian tak kurang dari 6 triliun rupiah. Pelanggaran KI sendiri memiliki beragam bentuk. Beberapa di antaranya bisa jadi termasuk yang sehari-hari dilakukan oleh warga Indonesia tanpa menyadari bahwa perbuatannya itu salah dan melanggar hukum. Misalnya saja nih, seringan kita download lagu, bisa jadi website yang tempat kita download lagu itu tidak menyantumkan sumber aslinya sehingga merugikan hak ciptanya, merugikan orang yang menciptakan. Kemudian, contoh-contoh pelanggaran hak cipta di internet. Yang pertama yaitu mengunggah atau mengunduh ciptaan berupa lagu, video, foto, dan sebagainya tanpa hak. Kemudian yang kedua adalah membuat website dengan menggunakan gambar, foto, layout, desain video secara tanpa hak. Jadi kita tidak bisa membuat sesuatu karya tanpa seizin penciptanya, karena itu melanggar hukum dan dilindungi oleh undang-undang. Yang ketiga yaitu mengakui karya tulis orang lain sebagai karya yang ditulis sendiri atau biasa kita sebut plagiat. Kemudian yang keempat adalah membuat situs yang berisi database lagu-lagu dengan file MP3 yang bisa diunduh secara bebas oleh semua pengakses situs, padahal si pembuat situs sama sekali tidak punya hak untuk mengumumkan lagu-lagu tersebut. Yang kelima adalah mengunduh software berbayar dari suatu situs lalu menggandakannya dalam bentuk CD-ROM untuk dijual sendiri. Ini benar-benar merugikan bagi penciptanya. Kemudian mengapa sih kita perlu memahami masalah KI di ruang digital? Kita sebagai warga digital harus paham persoalan mendasar tentang KI atau kekayaan intelektual. Memeriksa apakah tindakan yang kita lakukan tidak melanggar KI, serta mengamankan karya cipta agar dilindungi KI atau kekayaan intelektual. Dengan cara itu, warga digital dapat menggunakan fasilitas internet dan ruang digital dengan aman, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum,
tidak mencederai KI orang lain, serta yang terpenting adalah turut menegakkan KI di Indonesia. Plagiarisme. Kita sebagai mahasiswa yang nantinya akan menyusun skripsi juga, kita harus paham nih. Dalam penyusunan skripsi kita juga kan tidak boleh plagiat. Caranya gimana? Ini ada beberapa 5 cara agar kita terhindar dari plagiat. Yang pertama adalah menyertakan sitasi, yang kedua membuat catatan sumber pustaka, membuat parafrase, melakukan interpretasi, serta menggunakan aplikasi anti-plagiarisme. Kesimpulan, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwasannya digital rights atau hak-hak digital membincangkan hak-hak warga digital dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak digital mencakup akses, kebebasan berekspresi, perlindungan data privasi, dan KI atau hak kekayaan intelektual. Pemahaman seputar digital rights sangat diperlukan oleh warga digital di Indonesia, guna memfasilitasi bahwa mereka memahami ruang lingkup pemanfaatan fasilitas-fasilitas digital, serta mematuhi batasan-batasannya. Lahir bersama hak dan kewajiban dan tanggung jawab, menyeimbangkan perwujudan hak dan pelaksanaan kewajiban serta pemenuhan tanggung jawab akan mendukung perkembangan ekosistem digital dengan sehat, bermanfaat, dan bermartabat. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.